Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rido Kurniawan dengan NIM 240016011. Di sini saya akan menerangkan tentang studi kasus perusahaan inovasi digital dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat dengan mata kuliah Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan tentang perusahaan inovasi digital. Nah, yang pertama ada BEP atau Break Even Point. Nah, dana ini meliputi investasi awal yaitu 750 juta, biaya tetap tahunan sebesar 300 juta, biaya variabel per unit 500.000, biaya jual per unit sama dengan 1.500.000. Lanjut slide selanjutnya ada data perhitungan. Nah, data perhitungan ini meliputi kontribusi margin per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, ini adalah 1.500.000 dikurang 500.000 sama dengan 1 juta. Nah, ini ada BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Nah, sama dengan 300 juta dibagi 1 juta sama dengan 300 unit. Nah, selanjutnya ada BEP rupiah sama dengan BEP per unit dikali harga jual per unit. Nah, ini dari BEP rupiah ada 300. Nah, dikali BEP per unit sama dengan 1.500.000 sama dengan 450 juta. Jumlah unit untuk target laba atau keuangan sama dengan 200 juta. Diketahui target laba sama dengan 200 juta, biaya tetap sama dengan 300 juta, kontribusi margin per unit sama dengan 101 juta. Nah, perhitungannya adalah unit yang harus dijual sama dengan biaya tetap ditambah target laba. Habis itu dibagi kontribusi margin per unit. Jadi biaya tetapnya itu 300 juta ditambah target labanya 200 juta dibagi kontribusi margin per unit sama dengan 1 juta. Jadi hasilnya adalah 500 unit. Di slide selanjutnya ada anggaran IT budgeting. Nah, di anggaran IT budgeting ini ada beberapa. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi server, jaringan, komputer, dan storage. Selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah lisensi sistem operasional, aplikasi pengelola proyek, dan keamanannya. Nah, yang ketiga adalah pelatihan karyawan. Pelatihan ini adalah pelatihan untuk sistem baru. Jadi untuk memperkenalkan sistem-sistem baru kepada karyawan. Nah, untuk keempat ini adalah pemeliharaan, adalah kontrak dukungan teknis, pembaruan perangkat lunak, dan penggantian perangkat keras. Selanjutnya ada rincian anggaran IT. Nah, dari rincian anggaran IT ini ada beberapa komponen dan anggarannya. Nah, karena di sini dikasih budgetnya 1 miliar, jadi perangkat keras ini anggarannya sekitar 495 juta. Nah, perangkat lunaknya ini adalah 395 juta. Untuk pelatihan karyawan ini sebesar 85 juta. Ada pemeliharaan di 100 juta. Jadi total semuanya untuk rincian anggaran IT ini adalah 1 miliar. Nah, ini ada proses alur rekrutmen karyawan IT. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan. Nah, mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Jadi, yang pertama adalah mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua adalah MFI atau Request for Information. Nah, ini mengundang vendor untuk memberikan informasi awal tentang layanan mereka. Yang ketiga adalah RFP dan RFQ atau Request of Personal atau Request of Question. Ini mengirimkan dokumen kepada vendor untuk mendapatkan penawaran harga dan
proposal teknis. Yang keempat ada evaluasi vendor. Ini membandingkan proposal berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, waktu, dan pengalaman. Yang kelima adalah menegosiasi kontrak atau finalisasi kontrak dengan vendor. Implementasinya adalah memastikan vendor kerja sesuai dengan kesepakatan. Slide selanjutnya ada flowchart IT. Nah, di flowchart IT ini ada yang pertama adalah menentukan masalah teknologi, terus mengajukan permintaan perubahan. Nah, terus ada menganalisis dampak, terus ada meminta persetujuan perubahan. Nah, jika disetujui, maka perencanaan implementasi. Dia akan melakukan perencanaan implementasi, dan jika tidak, dia langsung akan melaksanakan perubahan. Terus yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Selanjutnya ini adalah matrik RACI atau responsible, accountable, consult atau informate. Nah, dari tabel ini kita harus bisa menetapkan mana saja yang bisa dimasukkan, mana saja. Mulai dari ini kan ada manajer proyek, tim pengembangan, tim IT, manajemen puncak. Nah, sebelumnya ini ada keterangan dari di RACI-nya, yaitu responsible atau bertanggung jawab atau orang yang melakukan pekerjaan ini. Terus ada accountable atau akuntabel. Ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab akhir atas hasil pekerjaan. Nah, terus consulted atau dikonsultasikan. Ini adalah orang yang harus berkontribusi pendapat atau masukan sebelum keputusan diambil. Terus yang terakhir adalah informate atau diberitahukan. Nah, informate ini adalah orang yang perlu mengetahui perkembangan proyek. Nah, jadi di tabel RACI ini kita harus menetapkan mana yang R di mana, yang A di mana. Jadi adalah mulai dari perencanaan proyek ya. Terus ini manajer proyek ini pantasnya ini di mana, atau tim pengembangan di mana, tim IT di mana, manajemen puncak ini di mana untuk penetapannya. Nah, ini ada keterangannya, yaitu manajer proyek itu di accountable atau orang yang memiliki tanggung jawab atau kan sebagai manajer. Nah, terus ada tim pengembangan. Tim pengembangan ini di responsible atau orang yang melakukan. Jadi kan ada perencanaan, jadi ini tak bertanggung jawab kepada tim pengembangan. Terus ada tim IT. Tim IT adalah di C atau consult atau dikonsultasikan. Terus ada manajemen puncak, ini juga C ya, yaitu dikonsultasikan. Nah, terus ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini manajer proyek ini masih di A ya, karena dia orang yang memiliki tanggung jawab dari mulai perencanaan proyek, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi sistem, habis itu pemeliharaan sistem. Ini manajer proyek itu di A atau accountable, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab. Nah, terus di tim pengembangan ini ada dia di perencanaan proyek, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi sistem, ini di R atau responsible atau orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi orang bertanggung jawab ini, si tim pengembang ini itu sebagai orang yang melakukan pekerjaan ini. Terus di tim IT adalah perencanaan proyek, pengembangan sistem, pengujian sistem, itu di C atau konsult atau dikonsultasikan. Nah, ini adalah orang yang harus berkonsultasi dia. Jadi tim IT harus berkonsultasi. Terus selanjutnya karena tadi udah nih yang manajemen proyek yang pertama, jadi si
Manajemen puncak ini adalah pengembangan sistem, pengujian sistem ini adalah di informate atau diberitahukan. Ini adalah orang yang perlu menghitung pengembangan proyek, karena ini adalah pengembangan sistem dan pengujian sistem, ini harus ada penghitungannya. Nah, terus di tim pengembangan ini, di yang terakhir cuman pemeliharaan sistem ini ada di C, dia adalah konsultan, dikonsultasikan. Terus ada tim IT di implementasi sistem dan pemeliharaan sistem, ini di R atau responsible atau orang yang melakukan pekerjaan. Jadi yang melakukan di implementasi sistem dan pemeliharaan sistem ini ada di tim IT yang melakukan pekerjaan ini. Dan terus manajemen puncak ini ada cuman ini ya, 2 dia, ada C dan I. Nah, jadi si implementasi sistem ini dan implementasi sistem ini, dia manajemen puncak itu C dan pemeliharaan sistem itu I. Nah, selanjutnya ini di keamanan informasi perusahaan. Ini yang terakhir ya, itu ada 6 ada enkripsi data atau perlindungan data dengan sandi. Terus ada firawali atau membatasi akses ke jaringan internet. Terus ada kebijakan akses yang ketat. Terus ini mengatur hak akses pengguna. Terus yang keempat adalah pemindaian keretasan atau mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem. Yang kelima ada cadangan data, yaitu membuat salinan data secara berkala. Yang terakhir adalah pelatihan keamanan. Nah, pelatihan keamanan ini adalah memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keamanan informasi. Terima kasih karena ini sudah selesai. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.